Suatu ketika setelah menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham rahimahullah bertekad untuk melanjutkan perjalanannya menuju Masjid Al-Aqsa guna beribadah di sana. Sebelum berangkat, ia membeli 1 kilogram kurma dari seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma itu ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Ia mengira kurma itu termasuk yang ia beli, lalu memungutnya dan memakannya. Perjalanan panjang pun dimulai. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Di bawah kubah sakhra, ia beribadah dan berdoa dengan penuh kekhusyukan. Namun di tengah doanya tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar salah satu malaikat. Benar, tetapi sekarang tidak lagi. Doanya tertolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satu lagi. Mendengar itu, Ibrahim bin Adham tertegun. Dadanya bergetar hebat. Ia sadar bahwa selama 4 bulan ini, ibadahnya, doanya dan amal salehnya tidak diterima Allah hanya karena sebutir kurma yang bukan haknya. Dengan penuh penyesalan ia berucap, Astaghfirullahalazim, lalu segera berkemas untuk kembali ke Makkah. Sesampainya di sana, ia mencari pedagang tua penjual kurma itu. Namun yang ia temukan hanyalah seorang pemuda, dan ia berkata, 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini, dari seorang pedagang tua. Di mana dia sekarang? Tanya Ibrahim. Ayah sudah meninggal sebulan yang lalu, jawab pemuda itu. Sekarang saya yang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma. Ibrahim pun terdiam sejenak lalu berkata lirih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya harus meminta penghalalan? Ia kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya. Pemuda itu mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab, Kalau dari saya, insya Allah saya halalkan. Tapi saya tidak bisa mewakili 11 saudara saya yang lain, karena mereka juga ahli waris ayah saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biarkan aku menemui mereka satu persatu, kata Ibrahim dengan tekad yang kuat. Maka, ia pun menempuh perjalanan jauh, menemui semua ahli waris itu satu persatu, hingga semuanya sepakat menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang dulu termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim kembali beribadah di bawah kubah sakhra. Tiba-tiba, ia kembali mendengar 2 malaikat itu berbicara. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya pernah tertolak karena sebutir kurma milik orang lain, kata salah satu malaikat. Tidak, sahut yang lainnya. Sekarang doanya telah dikabulkan lagi. Ia telah mendapatkan penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Jiwanya kini bersih kembali dari noda haram dan amalnya kembali diterima. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sekecil apapun yang haram mampu menutup pintu doa dan keberkahan. Karena itu, jagalah kehalalan rezeki kita, sebab Allah tidak melihat besar kecilnya dosa, tapi keikhlasan hati untuk menjauhinya.